media pembelajaran interaktif berbasis digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PMTD. Sebelumnya kami di sini akan memaparkan hasil kerja kami, yaitu tentang penelitian dan pengabdian di Minu Kedung Rejo. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Malinda. Saya Izzatul Abidah. Saya Rahmadil Agustin. Saya Abda Aulia. Saya Arifatul Miftahur Rahmah. Dan saya Alfi Bintang Praditya. Di sini kami akan menjelaskan rencana penelitian media pembelajaran interaktif berbasis digital di Sekolah MINU Kedung Rejo. Latar belakang penelitian kami, yang pertama pentingnya pembelajaran matematika. Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memiliki peranan besar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran matematika merupakan salah satu alat untuk melatih daya pikir manusia dalam berpikir kritis, kreatif, logis, dan sistematis yang memiliki tujuan untuk menguasai konsep, memaparkan hubungan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep untuk memecahkan masalah secara fleksibel, efisien, dan akurat. Yang kedua, peran media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dalam menyampaikan suatu informasi atau materi kepada peserta didik, dan juga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik pada suatu materi yang disampaikan. Yang ketiga, manfaat teknologi dalam pembelajaran. Pendidik dapat memanfaatkan teknologi yang sudah ada sebagai media penunjang pembelajaran dan dapat disajikan dengan menarik, interaktif, mudah dipahami, dan dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mereka dapat meningkatkan hasil belajarnya secara maksimal. Salah satu teknologi saat ini yang dapat digunakan dalam media pembelajaran adalah aplikasi komputer. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, pendidik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika menjadi lebih efektif dan efisien. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami lakukan yakni metode observasi dan metode wawancara. Metode observasi. Pada metode ini, kelompok kita menggunakan jenis metode partisipasi. Poin utama pembahasan dalam observasi ini adalah kegiatan belajar mengajar pada sekolah tersebut. Metode partisipasi dalam observasi berarti bahwa anggota kelompok yang melakukan observasi ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang diamati. Partisipasi ini bisa berarti pengamat tidak hanya melihat atau mencatat, tetapi juga berinteraksi dengan guru dan siswa, atau bahkan terlibat dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua, metode wawancara. Metode wawancara yang kita gunakan adalah wawancara semi terstruktur yang diajukan kepada guru. Daftar pertanyaan yang kita gunakan untuk wawancara berjumlah 5 pertanyaan. Metode wawancara semi terstruktur adalah teknik wawancara di mana pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap fleksibel dalam pengajuannya. Ini berarti pewawancara tidak harus mengikuti urutan pertanyaan secara kaku dan dapat mengembangkan pertanyaan tambahan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber, yaitu guru. Batasan penelitian. Penelitian yang kami lakukan hanya berfokus pada pengembangan media pembelajaran interaktif yang akan diterapkan pada mata pelajaran matematika di kelas 2 MINU Kedung Rejo. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Peneliti dapat mengetahui pengaruh media pembelajaran interaktif berbasis digital dalam memudahkan pembelajaran matematika, serta dapat mengenal aplikasi komputer yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran matematika untuk membantu pengembangan aplikasi pembelajaran. Yang kedua, manfaat bagi pihak sekolah. Guru dapat memahami pengaruh media pembelajaran interaktif dalam mata pelajaran matematika, serta itu memudahkan guru dalam penggunaan aplikasi komputer, khususnya dalam pembuatan media pembelajaran interaktif. Selanjutnya, manfaat bagi pihak universitas. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi akademis dalam pengembangan program studi pendidikan matematika, khususnya pada mata kuliah aplikasi komputer. Profil sekolah yang kami pilih untuk penelitian ini yakni MINU Kedung Rejo, yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Adim SPD MPD.
Sekolah ini beralamat di Jalan Brigjen Katamso nomor 126 Bandilan, Kedungrejo, Waru, Sidoarjo. Sekolah ini berakreditasi A. Visi dan misi Sekolah MINU Kedungrejo. Visinya unggul dalam prestasi IMTAK dan ITEK. Misinya yang pertama menumbuhkan pemikiran yang kreatif, terbuka, dan berwawasan keilmuan. Yang kedua, menanamkan wawasan kebangsaan, kemandirian, dan berjiwa sosial. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran dan pengamalan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran secara efektif, kondusif, dan mengikuti perkembangan global. Alasan memilih sekolah. Kita memilih MINU Kedungrejo karena yang pertama, lokasinya sangat strategis, yakni terletak di pinggir jalan raya dan sangat mudah diakses. Alasan yang kedua, yakni pihak sekolah yang terbuka dengan kedatangan kita. Pihak sekolah mendukung adanya kegiatan yang kami lakukan pada proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, minat siswa terhadap media pembelajaran interaktif itu sangat tinggi. Berdasarkan informasi yang kami dapat, para siswa akan sangat antusias jika dalam proses belajar mengajar menggunakan teknologi. Itu akan mendorong keaktifan mereka dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yakni peta Google Map. Jarak universitas dengan lokasi penelitian yakni 3,7 km dengan waktu tempuh 7 menit. Dengan titik koordinat lokasi penelitian yakni -2.3210821.7347631. Hasil observasi. Sekolah terletak di seberang jalan raya. Terdapat 2 gerbang untuk masuk ke sekolah, gerbang depan dan gerbang samping. Terdapat beberapa gedung sekolah, terdapat aula dan lapangan yang luas, terdapat tempat parkir di sebelah lapangan. Pihak sekolah menyediakan proyektor. Pemilihan materi ajar. Dalam penerapannya, kelompok kita memilih kelas 2 sebagai mediator. Alasan memilih mata pelajaran matematika sebagai materi ajar karena matematika merupakan mata pelajaran yang kompleks bagi peserta didik dan mendapatkan rekomendasi dari guru. Tujuan dari pemilihan materi ajar ini agar peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang kuat mengenai konsep bangun datar. Kelompok kami mencari referensi menggunakan Google Scholar. Google Scholar merupakan mesin pencarian khusus untuk menemukan literasi akademisi seperti makalah ilmiah, tesis, disertasi, buku, dan artikel dari jurnal ilmiah. Ini merupakan salah satu bukti bahwa kelompok kami menggunakan Google Scholar untuk mencari referensi. Ini salah satu artikel yang kami gunakan dengan judul Implementasi Metode Pembelajaran Pecahan menggunakan media visualisasi di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 243 Cicabe. Kelompok kami mencari jaringan citasi menggunakan Litmap. Litmap merupakan platform visualisasi yang dirancang untuk membantu peneliti dalam memetakan, melacak, dan memvisualisasikan jaringan citasi antar literatur ilmiah. Dari Litmap, kelompok kami menemukan 2 jurnal yang saling berhubungan. Jurnal yang pertama dari Purnama 2021 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif berbasis Google Slide pada materi pecahan sederhana di sekolah dasar. Yang kedua yakni dari Azura dengan judul Implementasi Metode Pembelajaran Pecahan menggunakan media visualisasi di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 243 Cicabe. Kelompok kami mengetahui bahwa ini saling berhubungan itu karena di sini ada garis biru yang saling menghubungkan satu sama lain. Implementasi materi pada media. Berdasarkan dari observasi dan wawancara yang telah kelompok kami lakukan, penerapan materi pada media pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Media pembelajaran yang kita gunakan untuk menunjang penyampaian materi tersebut berupa HTML yang kita buat dari Wiki Editor, dan untuk mengukur kemampuan peserta didik, kita membuat kuis dari Google Slide.
Ini merupakan gambaran media pembelajaran interaktif yang kami buat menggunakan Wiki Editor, dan ini gambaran kuis yang kami gunakan menggunakan Google Slide. Rencana media pembelajaran dan pembagian tugas kelompok kami menggunakan Miro, dan konsep kegiatan mengajar dan media pembelajaran kita menggunakan flowchart atau Draw.io. Di sini saya akan menjelaskan Miro tentang hasil observasi yang telah kami lakukan. Target dari hasil observasi yang telah kami lakukan yaitu di Sekolah Minu Kedungrejo, yang berfokus pada peserta didik kelas 2 dan juga guru wali kelas. Tujuan dari hasil observasi yang telah kami lakukan yaitu untuk mengetahui lingkungan sekolah, mengetahui kondisi kelas, dan juga mengetahui cara mengajar guru. Dalam observasi, kami juga memeriksa aspek penting seperti lingkungan belajar yang mencakup kantor guru, ruang kelas, aula, lapangan, dan perpustakaan. Lingkungan belajar juga memiliki fasilitas umum seperti toilet, kantin, dan juga koperasi. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan guru wali kelas 2, mendapatkan hasil yaitu 2 aspek. Yang pertama aspek guru dan yang kedua aspek peserta didik. Dalam aspek guru mencakup gaya atau metode mengajar. Yang pertama ada pembelajaran langsung, di mana guru menjelaskan secara rinci kepada siswa di kelas. Yang kedua, pembelajaran tanya jawab. Pembelajaran ini melibatkan interaksi aktif, di mana guru memberikan pertanyaan untuk mengukur pemahaman siswa. Selanjutnya ada pembelajaran latihan dan diskusi. Guru memberikan latihan soal, kemudian diikuti oleh diskusi untuk menyelesaikan soal. Yang terakhir, pembelajaran berkelompok. Dalam pembelajaran berkelompok, siswa belajar dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Selanjutnya ada penggunaan media pembelajaran yang telah digunakan guru wali kelas 2, yaitu menggunakan benda konkret, di mana guru menggunakan benda nyata sebagai alat peraga untuk memudahkan siswa memahami materi. Selanjutnya ada menggunakan PPT, di mana PPT ini digunakan untuk memvisualisasikan konsep abstrak agar siswa dapat dengan mudah memahami materi. Selanjutnya ada aspek peserta didik, yaitu ada minat belajar. Mayoritas siswa tertarik dalam belajar, terutama apabila saat media konkret digunakan. Yang kedua ada keaktifan peserta didik. Beberapa peserta didik aktif dalam bertanya, sementara yang lain lebih pasif dan menunggu instruksi dari guru. Kurikulum dan pembelajaran yang telah diterapkan di Sekolah Minu Kedungrejo pada kelas 2 yaitu kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini membebaskan guru untuk menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Konsep yang telah kita buat yaitu terdapat beberapa poin. Pertama, tampilan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengajaran. Terdapat pembukaan, salam yang akan dilakukan oleh semua anggota, doa dipimpin oleh Malinda,
Pengenalan diri dilakukan oleh semua anggota, absensi yang akan dipimpin oleh Izzatul, ice breaking yang akan dipimpin oleh Arifatul dan Abda. Selanjutnya, pengenalan materi bangun datar dengan menampilkan media pembelajaran terkait bangun datar berupa HTML. Pengenalan bangun datar yang akan dijelaskan oleh Malinda dan Rahmadela, penjelasan bentuk dan sifat-sifat bangun datar yang akan dijelaskan oleh Izzatul dan Abda, pengelompokan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya yang akan dijelaskan oleh Alfi dan Arifatul, memberikan contoh bentuk bangun datar di kelas yang akan dijelaskan oleh Malinda dan Rahmadela. Selanjutnya, kita akan memberikan kuis dengan menggunakan Google Slide. Kuis ini dilakukan secara berkelompok 5 anggota dan terdapat 10 soal terkait bentuk bangun datar dan sifat-sifat bangun datar. Selanjutnya, pengisian angket, lalu penutup. Terdapat doa yang akan dipimpin oleh Malinda dan salam yang akan dilakukan oleh semua anggota. Untuk tampilan media pembelajaran animasi HTML. Pertama, halaman pembuka. Terdapat seorang siswa yang berada di dalam kelas. Halaman pengenalan bangun datar. Terdapat berbagai macam bangun datar. Halaman penjelasan bentuk dan sifat-sifat bangun datar. Terdapat gambar bangun datar, teks terkait penjelasan materi bangun datar, dan animasi menarik lainnya. Halaman pengelompokan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Terdapat berbagai bangun datar lalu dimasukkan ke dalam keranjang berdasarkan sifatnya. Halaman berisikan contoh bentuk bangun datar benda di kelas. Terdapat gambar benda-benda di kelas. Lalu untuk konten yaitu pengertian, bentuk, dan sifat-sifat bangun datar. Persegi panjang, persegi, segitiga, lingkaran, belah ketupat, jajar genjang, dan trapesium. Fungsi untuk mengetahui bentuk-bentuk bangun datar, mengetahui sifat-sifat bangun datar, dapat mengelompokkan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya, dapat memberikan contoh bentuk bangun datar benda di kelas. Untuk rencana yang telah kita rencanakan yaitu materi ajar. Kita mengambil materi yaitu bangun datar, persegi panjang, persegi, segitiga, lingkaran, belah ketupat, jajar genjang, dan trapesium. Penjelasan materi, penjelasan bentuk, sifat-sifat, pengelompokan bangun datar, dan memberikan contoh bentuk bangun datar di kelas. Referensi dan pendukung materi pembelajaran. Pertama, Google Scholar. Kita mengambil beberapa jurnal dalam Google Scholar. Salah satunya yaitu jurnal berjudul Teori Benar pada Konsep Bangun Datar Sekolah Dasar. Kita juga menggunakan YouTube, menonton video-video YouTube, dan Litmaps. Selanjutnya, aplikasi komputer yang kita gunakan. Google Docs yang dikerjakan oleh semua anggota, Miro yang dikerjakan oleh Izzatul dan Abda, Draw.io yang dikerjakan oleh Malinda dan Rahmadela, Google Slide yang dikerjakan oleh semua anggota, Canva, Malinda, Rahmadela, dan Arifatul, Wik Editor yang dikerjakan oleh semua anggota. Untuk rencana media pembelajaran, kita menggunakan aplikasi Wik Editor dengan pembagian tugas. Halaman pembuka terdapat peserta didik di dalam kelas dan halaman pengenalan bangun datar terdapat berbagai macam bangun datar yang dikerjakan oleh Rahmadela. Halaman penjelasan bentuk dan sifat-sifat bangun datar. Untuk persegi panjang dan persegi dikerjakan oleh Alfi, segitiga dan lingkaran dikerjakan oleh Arifatul, belah ketupat dan jajar genjang dikerjakan oleh Izzatul, dan trapesium dikerjakan oleh Abda. Halaman pengelompokan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Terdapat berbagai macam bangun datar lalu dimasukkan ke dalam keranjang berdasarkan sifatnya dikerjakan oleh Abda. Dan yang terakhir yaitu halaman berisikan contoh bentuk bangun datar di sekitar kita. Terdapat benda-benda di kelas dikerjakan oleh Malinda. Baik, kali ini saya akan menjelaskan flowchart kegiatan belajar mengajar di Minu Kedungrejo. Dan ini adalah gambaran kami yang sudah dirancang untuk kegiatan belajar mengajar di Minu Kedungrejo. Pada awal program kami akan memulai dengan simbol terminator.
Simbol terminator adalah simbol untuk memulai sebuah program di mana kami akan memberi keterangan yaitu mulai. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke dalam kelas. Kami menyimbolkan dengan persegi panjang karena ini termasuk proses. Selanjutnya yaitu salam pembuka yang kami simbolkan dengan jajar genjang karena ini menjadi input dari sebuah proses. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Melinda. Doa selesai dan dilanjutkan untuk perkenalan diri. Di sini semua anggota akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Selanjutnya yaitu absensi yang akan diabsensi oleh Izatul. Selanjutnya yaitu ice breaking yang nantinya akan dipimpin oleh Arifatul dan Akda. Selanjutnya yaitu memberitahu materi ajar hari ini bangun datar yang nantinya akan diberitahu oleh Malinda dan Rahmadela. Selanjutnya yaitu mengajar dengan media pembelajaran yang telah dibuat. Di sini terdapat decision di mana terdapat dua jawaban, yaitu jika tidak memulai media pembelajaran maka akan kembali ke mulai. Namun, jika memulai media pembelajaran akan menjelaskan materi dengan media pembelajaran. Di sini nanti semua anggota akan menjelaskan sesuai pembagiannya masing-masing. Nah, di sini terdapat decision lagi, yaitu apakah siswa sudah paham. Jika siswa tidak paham, maka akan menjelaskan ulang secara singkat yang nantinya akan dijelaskan oleh Izatul. Dan ketika siswa sudah paham, maka nanti akan diberikan kuis yang akan diberikan oleh Rahmadela. Selanjutnya yaitu siswa mengerjakan. Selanjutnya, di sini terdapat decision lagi, yaitu waktu selesai. Jika siswa mengerjakan, maka waktu akan selesai. Namun, jika siswa tidak mengerjakan, maka waktu akan tetap selesai. Selanjutnya, yaitu hasil akan keluar. Selanjutnya, di sini itu terdapat decision lagi, di mana ketika nilai lebih dari 80, maka pembelajaran akan selesai. Namun, ketika nilai kurang dari 80, maka kami akan menanyakan kesulitan pada siswa saat mengerjakan. Nantinya akan ditanyakan oleh Alfi Bintang. Selanjutnya yaitu menjelaskan yang sulit. Di sini nanti akan dijelaskan oleh Abda Aulia. Selanjutnya yaitu ada decision lagi, di mana ketika siswa paham, maka pembelajaran dianggap selesai. Namun ketika siswa tidak paham, maka akan dijelaskan yang sulit secara singkat lagi. Setelah pembelajaran selesai, siswa akan disuruh untuk mengisi kuesioner yang diberikan. Nah, di sini nanti akan dibagikan oleh Arifatul. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Malinda, doa selesai dan salam penutup. Dan di sini terdapat simbol terminator yaitu untuk menutup sebuah program. Di sini terdapat keterangan selesai. Kali ini saya akan menjelaskan Volkat media pembelajaran kami dengan tampilan awal atau pembuka bentuk elips yang berfungsi sebagai terminator memulai sebuah program. Selanjutnya, menampilkan animasi di kelas dengan simbol bentuk bangun persegi panjang yang berfungsi sebagai proses. Selanjutnya, klik start dengan simbol decision yang memiliki dua jawaban. Ketika tidak, tetap di halaman yang sama dengan simbol bangun persegi panjang. Ketika iya, menampilkan bangun datar di dalam kelas dengan simbol bangun persegi panjang yang artinya proses. Selanjutnya, tekan matahari dengan simbol bangun jajar genjang yang artinya input. Selanjutnya, menampilkan bangun persegi panjang dengan menampilkan sifat-sifatnya dengan simbol bangun persegi panjang yang artinya proses. Selanjutnya, tekan pohon dengan simbol bangun jajar genjang yang artinya input. Selanjutnya, menampilkan bangun persegi dengan menampilkan sifat-sifatnya dengan simbol bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan roket dengan simbol bangun jajar genjang. Selanjutnya, menampilkan bangun segitiga dengan menampilkan sifat-sifatnya
dengan simbol bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan rumah dengan simbol bangun jajar genjang. Selanjutnya, menampilkan bangun lingkaran dengan menampilkan sifat-sifatnya dengan simbol bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan awan dengan simbol bangun jajar genjang. Selanjutnya, menampilkan bangun belah ketupat dengan menampilkan sifat-sifatnya dengan simbol bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan bunga dengan simbol bangun jajar genjang. Selanjutnya, menampilkan bangun jajar genjang dengan menampilkan sifat-sifatnya dengan simbol bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan burung dengan simbol bangun jajar genjang. Selanjutnya, menampilkan bangun trapesium dengan menampilkan sifat-sifatnya dengan simbol bangun persegi panjang. Selanjutnya, tekan pohon dengan simbol bangun jajar genjang. Selanjutnya, mengelompokkan bangun datar sesuai dengan sifat-sifatnya dengan simbol decision yang memiliki dua jawaban. Ketika tidak, akan mengelompokkan ulang dengan simbol bangun persegi panjang yang artinya proses. Ketika ya, memberikan contoh bentuk bangun datar di dalam kelas dengan simbol bangun persegi panjang yang artinya proses. Selanjutnya, terdapat simbol terminal yang berarti program selesai. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.